Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas mengenai window dressing ya, momen yang biasanya sudah ditunggu-tunggu oleh para investor nih di penghujung tahun. Dan idenya adalah kita ingin memperkuat portofolio kita menghadapi window dressing ini dengan berbagai situasi yang muncul. Seperti biasa, disclaimer on dulu, tidak ada ajakan jual beli, sifatnya investment research, dan tetap teman-teman lakukan analisa kalian sendiri. Apa sih sentimen yang menurut saya paling signifikan di akhir tahun ini? Yaitu adalah banyak yang menduga, sekali lagi dugaan, bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Ya, suku bunga ini sudah panas banget karena inilah yang tertinggi suku bunganya The Fed dalam hampir 15-16 tahun terakhir. Dan karena sudah di level itu, artinya kemungkinan untuk turun ya terbuka lebar. Di mana-mana kalau kurvanya udah naik ya gilirannya turun ya. Dugaannya seperti itu dan rasanya juga mungkin karena kalau dibandingkan dengan kurva inflasinya sudah mulai gapnya sudah mulai jauh. Jadi ibaratnya suku bunganya di sini, kurva inflasinya di sini gitu ya. Sudah gapnya tuh sudah lumayan turun. Jadi ya banyak yang menduga akhirnya The Fed akan mulai menurunkan suku bunga atau mungkin stay di level yang sekarang gitu ya. Dan itu tentu saja bagus, tandanya segmen-segmen bank digital sudah mulai naik lagi. Mereka tuh sangat dekat banget ya belakangan ini dengan sentimen suku bunga. Dan kita bisa manfaatkan sentimen-sentimen ini untuk memperkuat portofolio kita, memanfaatkan momentum jangka pendek window dressing yang beberapa tahun kebelakang ini nggak datang dan nggak ada masalah juga datang atau nggak datang. Yang pasti adalah kita harus memastikan bahwa kinerja yang emiten kita pilih ini punya chance untuk dilirik oleh big funds karena toh kinerjanya sudah bagus gitu ya. Apa aja pilihannya? Oke, kita mulai dari perbankan. Ini adalah sektor yang primadona IHSG, nggak bisa enggak gitu ya. Kenapa? Ya karena dialah penggerak ekonomi kita saat ini. Kita belum punya emiten-emiten seperti digital yang benar-benar digital, Google dan lain-lain gitu ya. Ini Indonesia banyak relate ke perbankan. Dan tiga pilihan inilah yang masuk dalam watchlist saya, BTPS, BRIS, dan BBYB. Mulai dari yang low risk dulu ya. Yang low risk adalah BRIS ya. BRIS ini punya news sentimen mengenai rencana divestasi negara ke investor strategis baru ya dari Dubai atau dari Timur Tengah. Kenapa? Ya, dengan mereka melepas sahamnya BRIS, ini kan bank syariah. Deket banget dengan populasi muslim besar lainnya ya, yaitu di Timur Tengah, Arab, Dubai, dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin menjalin kerjasama ini. Kalau ada kerjasama kepemilikan saham, maka ya bisa dipastikan investor tersebut berkepentingan untuk ikut membantu kinerjanya BRIS. Ini sentimen yang menurut saya positif, cuman belum tahu realisasinya kapan dan investornya siapa. Ya pertanyaannya kan itu. Cuman terus digaungkan nih sama negara, artinya negara kelihatan cukup serius untuk melakukan aksi korporasi ini. Di harga sekarang dengan fair price 2.400, gapnya masih lumayan ya, masih 30-40%, dan kinerjanya tahun ini juga not bad ya. Laba bersihnya naik 31%. Yang kedua, medium risk adalah BTPS gitu ya. BTPS kemarin sempat di bawah sampai 1.500 gitu ya. 1.500 kalau teman-teman ada yang beli ya sekarang sudah profit 15%-an gitu ya. Artinya kemarin tuh 1.500 bisa dikatakan low yang sudah cukup low untuk BTPS sebetulnya ya. Kalau saya juga sempat ngambil, kalau teman-teman ngambil, meskipun potensi kalau saham sedang dibawa turun tuh katanya kan jangan nangkap pisau jatuh gitu ya. Tapi kita punya perhitungan titik mana sih dia low dan kita bisa mulai cicil ya, jangan all in. Nah kalau kita ngelihat BTPS memang isunya adalah CKPN gitu ya. CKPN ini menyedot labanya BTPS. Jadi sebenarnya dia secara kinerja bagus, masih tumbuh, tapi CKPN-nya bengkak dan menanggung kerugian-kerugian yang sebelumnya jarang terjadi di BTPS sebelum masa pandemi. Ini adalah faktor agresivitas BTPS yang oleh direksi sudah di-admit gitu ya, bahwa mereka cukup agresif sepanjang COVID dan challenge-nya inilah di tahun 2023. Tapi meskipun demikian, BTPS ini bukan saham yang rugi teman-teman. Laba 1 triliunan itu bagus gitu ya buat BTPS. Cuman market itu nggak suka dengan saham-saham yang turun kinerjanya. Apalagi turunnya juga minus 24% nggak bisa dikatakan signifikan sih. Kalau saya triggernya di atas 40% baru dibilang signifikan. So, BTPS menurut saya bisa kita pertimbangkan. Kalau fair price-nya di 2.400, ya gap-nya sekitar 30-40%. Yang ketiga adalah saham yang bukan tipe saya sebetulnya, tapi saya ngelihat ini lebih kepada high risk, high gain dari sisi faktor penurunan harga BBYB yang turun tajam.
Jadi mereka turun tajam, tapi kalau kita bandingkan dengan saham-saham dari bank digital lainnya, sebenarnya valuasinya BBYB itu yang paling fair, karena di PBV 1 kali, dan secara kinerja mereka sedang try hard untuk bisa positif gitu ya. Arto BBHI sudah positif, tapi yang BBYB ini belum, ini makanya jadi high risk di sini. Ini adalah beberapa perbandingan yang bisa teman-teman lihat, jadi kalau kita ngelihat dari yang tradisional dulu ya, BTPS, BRIS, BBNI, BNIGA, kita akan melihat bahwa di segmen ini itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Dan BRIS, BTPS menurut saya masih ketinggalan karena BBNIGA sudah naik, BBNI sudah naik, big caps-nya yang lain sudah naik, padahal secara kinerja mirip-mirip. Kita coba cek kinerjanya, ya kita lihat ya, net profit margin, ya BRIS, BBNI, BNGA, ya memang dua ini lebih unggul ya, tapi ya nggak terlalu jauh. BTPS memang tertinggal di tahun ini. Padahal sebelumnya BTPS itu adalah salah satu bank ya karena market cap-nya kecil. Dia adalah satu bank yang profitability-nya cukup baik kalau kita bicara soal net profit margin gitu. Kalau kita lihat ngomongin gross-nya itu kan tinggi banget ya. Tapi kenapa kok netnya jadi kecil ya? Karena dimasukkan komponen untuk CKPN-nya tadi. Jadi itu membuat ya net profit margin-nya anjlok gitu ya. Kalau kita ngelihat dari si ROE juga mirip-mirip ya. Artinya secara kinerja big caps dengan second liner banknya itu nggak terlalu beda jauh. Harapannya kalau big capsnya udah kenaikan terbatas, saat ini sudah banyak yang price in, BBRI, BBCA, BBNI, bisa jadi second linernya dilirik gitu ya, BRIS dan BTPS. Termasuk BNGA dan NSP menurut juga cukup bagus. Kalau BBYB kita bandingkan dengan Arto, ya ini ya, kinerjanya masih negatif ya, kinerjanya negatif, tapi dia sudah mulai menurunkan kerugiannya. Rugi turun itu bukan hal yang bagus teman-teman. Kita bisa apresiasi tapi jangan terlalu digembar-gemborkan. Kenapa? Karena masih rugi. Ya itu intinya, itu yang terjadi sama Goto bertahun-tahun, mereka berusaha untuk try keluar dari zona rugi ke positif, tapi belum kejadian ya. Meskipun setiap kuartal selalu dikasih bumbu-bumbu ruginya menurun, tapi ya tetap aja buat investor kita harus lihat itu masih rugi. Jadi risikonya besar untuk saham yang ini. Kalau teman-teman risikonya tinggi, skip aja saham BBYB. Yang kedua sektor yang bisa kita bandingkan adalah properti. Properti ini 2019 disebut sebagai potensial properti booming. Sayangnya 2020 ketemu pandemi, hancurlah sektor ini. Tapi 2022 itu sektor properti itu sudah mulai bangkit kinerjanya. Dan saya melihat konfirmasinya positif sekali di tahun 2023. SMRA laba bersih naik 122%, P1 naik 24%, BSDE naik 96%. Mereka ini adalah emiten-emiten yang menurut saya low risk gitu ya dengan harga saat ini. Kenapa? Proyeknya jalan terus, kenaikan kinerjanya juga signifikan, harganya juga harga yang masih cukup fair untuk kita bisa berharap 30-40%, bahkan 30-50% untuk saham-saham ini gitu ya. Kenapa saham-saham properti ini menurut saya jadi menarik? Karena saya melihat emiten-emiten ini itu melanjutkan terus proyeknya gitu ya. Kalau BSDE dia ngomongin eksklusivitas gitu ya, ngembangin wilayahnya terus-terusan dari wilayahnya dia. SMRA dia misah-misah, Bekasi, Bogor, Tangerang, Yogyakarta gitu ya. Dan dia punya mall itu rame terus kalau dibandingkan dengan P1 tuh hampir-hampir mirip lah duelnya SMRA dengan P1. Jadi SMRA itu punya potensi project dengan recurring income itu jadi lebih mirip-mirip gitu ya, mendekati P1. P1 ya dengan proyeknya dia di Bekasi ya bisa jadi recurring income-nya bakal makin tebel ya P1 ke depan. Ini ciri khasnya P1 ya, perusahaan properti dengan recurring income yang solid. Dengan BSDE ya proyeknya terus jalan meskipun recurring income-nya nggak setinggi yang lain, tapi ya mereka juga punya recurring income yang cukup baik. Sehingga segmen properti ini kalau tutupannya bagus dan awal tahun 2024 nggak ada isu yang mengganggu gitu ya, kayak misalkan bunga dan lain-lain, semoga cepat disebut properti booming dan kinerjanya bisa lebih loncat lagi gitu ya. Karena sekarang itu pun menurut saya kinerjanya sudah bagus banget nih emiten-emiten sektor properti ini. Ini adalah beberapa catatan kalau kita mau lihat ya, PBV-nya masih atraktif semua. BSD bahkan hanya 0,6 kali, selebihnya 1, kalian semua. Pernya mirip-mirip, kinerja selama setahun terakhir ini juga sideways ya, paling tinggi 10-13%, minusnya juga 10%. Kalau kita lihat profitability, ya memang cukup fair belakangan ini. SMRA yang paling tertinggal profitability-nya dibandingkan yang lain, 10%-an. Kalau kita lihat ROE-nya sama ya, 9-10%. Jadi
berimbang keempat-empat ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi revenue-nya juga ya untuk BSDE dengan CTRA ini yang tertinggi. Secondnya di SMRA dan Pewon gitu ya. Jadi tipsnya buat teman-teman yang milih sebenarnya top 4-nya properti ini bagus-bagus sih. SMRA, Pewon, BSDE, dan CTRA. Sekarang permasalahannya adalah teman-teman melihat bagusnya itu dan serak dengan kalian sebagai investor di sisi yang mana. Misalnya ya, saya suka SMRA gitu ya dibandingkan dengan pilihan saya itu pertama di SMRA. Kenapa? Karena ini emiten yang propertinya itu misah-misah gitu ya, nggak eksklusivitas. Nggak seperti BSDE dengan PANI gitu ya, misalnya kalau kita mau ngomong pendatang baru nih. Kedua, saya mungkin juga bisa suka Pewon karena Pewon ini punya recurrence income yang tebal. Recurrence income itu ibarat garansi. Tahun depan dia sudah punya 40%. Jadi dia tinggal nambahin 60% untuk capai target di setiap tahunnya. BSDE juga bagus karena apa? Karena eksklusivitas dia dan dia berhasil mengundang tenan-tenan besar untuk pindah ke sana. Contoh, banyak office yang sudah pindah ke BSD loh teman-teman ya. Unilever tuh office-nya pindah dari Jakarta pusat gitu ya, pindah ke BSD. Dan banyak yang lain, Traveloka, mereka mengembangkan Green Office Park, mereka narik Cimory yang akan operasional tahun depan. Ini langkah-langkah yang bagus buat pengembangan BSD. Jadi emiten-emiten properti itu bagus-bagus. CTRA misalnya, meskipun nggak saya masukin di sini, mereka adalah emiten yang deal dengan medium to low segment gitu ya, dengan perumahan-perumahan yang luas, banyak, harganya nggak tinggi-tinggi amat, tapi propertinya bagus-bagus, yaitu jualan CTRA. Ya menarik semua, jadi silahkan sesuaikan dengan teman-teman prefernya di aspek yang mana gitu ya, kalau untuk properti. Nah, segmen terakhir adalah lain-lain, ini saya campurin semua, ada 5 pilihan. Yang pertama start dari GCTL. GCTL ini adalah emiten dengan kinerja terbaik selama 5 tahun terakhir di tahun 2023 ini. Jadi ini pertimbangan saya mulai mencicil GCTL gitu ya. Dengan target yang masih cukup jauh gitu ya, 1.300 sampai 1.500. Saya nggak ngeharga GCTL sekarang berapa, mungkin 700 atau 800. Jadi menurut saya masih cukup bagus. Ini turnaround yang cukup panjang. Meskipun turnaround-nya menurut saya belum confirm gitu ya, karena kebanyakan datangnya dari laba selisih ya, selisih value tuker ya USD rupiah. Tapi ya it's okay gitu ya, namanya juga perusahaan yang bisnisnya berkaitan dengan impor ekspor. Yang kedua adalah S consumer good. Ya, consumer good ini kinerjanya sudah mulai turun saat pandemi. 2020, 2021, 2022 puncak penurunannya dan sekarang mulai berbalik. Harapannya sebenarnya adalah ini konfirmasi turnaround awal dan 2024 SS bisa ngebut gitu ya. Bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2023. Targetnya di 1.100 sampai 1.200 dengan harga sekarang 800-an. Ya, it's okay gitu ya. Masih masuk medium risk karena apa? Karena sama-sama mereka masih harus bisa berjuang menumbuhkan. Kalau GCTL kaitannya tadi masalah operasional, masalah keuntungannya masih berasal dari nilai tukar, tapi kalau SS ini same store sales growth ya. SSG-nya ini sudah mulai berbalik tapi belum setinggi tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, belum setinggi tahun di bawah 2019. Ini penting karena bagaimanapun mereka akan terus buka cabang gitu ya, tapi cabang yang existing nggak bisa ditinggal dong, harus tetap dirawat, harus bisa menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Oke, itu S. Yang ketiga adalah SCMA. SCMA ini diversified company, bukan hanya company yang mengandalkan iklan dari televisi tradisional, tapi juga dari mobile on demand. Saya cukup kesel sih karena saya sudah subscribe video tapi masih dapat iklan gitu ya. Padahal kan harusnya kalau udah subscribe ya no advertising ya. Tapi ya it's okay gitu ya. Atau iklannya juga sekali di setiap kali tayang nonton bola, iklannya cuma sekali di depan. Nah, SMA ini bedanya dia high risk karena posisinya sedang rugi. Bukan rugi, sedang turun cukup dalam kinerjanya, minus 85%. Tetapi saya melihat potensi SMA untuk turnaround di tahun depan kalau dia bisa mengimprove kinerja di mobile application-nya ini. Karena ini menurut saya paling atraktif dibandingkan dengan RCTI Plus atau yang lain gitu ya. Apalagi RCTI Plus itu kan hanya program RCTI TV yang dipindah dengan beberapa tambahan film misalnya ya. Kalau SMA ini dia engage dengan partnership sports khususnya ya. Liga Inggris, Liga Champion, Liga banyak lah. Nah itu jadi jualan yang atraktif buat SMA.
Apalagi ditambah dengan penurunan yang sudah cukup tajam ya, sekarang di harga 150. Semoga sudah cukup di bawah, dan ketika ada sentimen yang mampir bisa mantul kembali ke atas. Targetnya di 220 sampai 240 fair price-nya. Yang keempat ada GMFI. Ada sedikit cerita karena kemarin saya habis dari Bali. Tiket ke Bali itu sold out terus teman-teman ya. Apalagi pas pulang tuh bener-bener kayak berburu tiket jatuhnya. Jadi saya sempat ntar dulu lah beli tiket. Kayaknya bukan long weekend, nggak terlalu rame. Setiap kali udah klik lupa bayar habis, klik lupa bayar habis gitu. Akhirnya kita yang terakhir bener-bener klik langsung bayar karena apa, takut nggak dapet tiket, dan beneran besoknya kita cek tiketnya habis. Ini kalau dengan GMFI kaitannya apa? Penerbangan makin banyak, artinya pesawatnya harus dirawat dong teman-teman ya, harus di-maintain. Orderannya GMFI makin banyak, semoga ini bisa jadi poin yang bagus gitu ya, jadi entry point yang bagus, karena sudah selama masa pandemi mereka bener-bener dihajar banget. Sekarang waktunya untuk turnaround 2024, waktunya untuk ya confirm turnaround-nya gitu ya, kinerja yang lebih mantap lagi dibandingkan dengan sekarang yang sudah positif tapi masih tipis. Ini GMFI gitu ya, saya tetap put di medium risk karena ya sedang berusaha untuk konfirmasi turnaround-nya. Yang kelima adalah Telkom ya. Telkom saya put karena harganya sudah di harga 3.500, 3.400, lebih murah, lebih bagus. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau DPR-nya sama dengan tahun lalu, Telkom bisa ngasih kita yield 4-6%. Kalau 4-6% ya secara dividen, why not kita ambil dividennya dan berharap ada capital gain. Sayangnya Telkom meskipun performanya sustainable, saya agak kurang sreg sama dalih konsolidasi mengorbankan IndiHome dijual ke Telkomsel yang ada Singtelnya dengan harga yang menurut saya kemurahan gitu ya. Kalau di harga segitu menurut saya dikasih IPO pun juga laku ya. Kalau dikasih IPO IndiHome, sayangnya keputusannya justru di-merge ke Telkomsel, dan di Telkomsel itu ada porsinya Singtel. So menurut saya ini secara bisnis bukan a good deal, bukan a great deal gitu ya. Tapi ya it's okay, sudah terjadi. Toh performanya masih sustain, masih bisa naik 11%. Saya put Telkom di 4.000 sampai 4.500, let's say 4.200, itu sudah hampir 20% gainnya dari harga Telkom yang sekarang. Bagaimana dengan window dressing-nya sendiri? Ya, 2021 0,73%, 2022 bahkan minus ya. 2023 berapa nih? Ya, kalau kita ngelihat ya, semoga sih 2023 ini positif, tapi kelihatannya dengan November yang mulai berbalik arah karena beberapa minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini kinerja dari IHSG membaik gitu ya, naik 1%. Ada potensi Desembernya hijau gitu ya dibandingkan dengan tahun kemarin, apalagi histori sebelumnya itu hijaunya tebel-tebel gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat dari Big Bang yang sudah price in, kemudian saham-saham lain, artinya fund management ini, big fund ini harus mulai cari saham-saham big lain yang non perbankan atau yang lebih second liner tapi masih cukup kapitalisasinya, dan itu sebenarnya kalau di IHSG nggak banyak, apalagi saham-saham yang big capsnya sendiri kan banyak yang sudah naiknya gila-gilaan, khususnya untuk saham-saham yang IPO atau yang saham-saham yang sentimennya lagi kencang. Jadi window dressing kali ini di 2023 saya ngelihatnya ya mungkin kenaikannya tidak setebel zaman-zaman 2016 sampai 2020, tapi naik di angka 1 sampai 2% sih rasanya masih terbuka lebar gitu ya. Jadi hopefully window dressing tahun ini pun ditopang dengan kenaikan net buy gitu ya dari foreign flow ke IHSG. Mudah-mudahan bisa mendorong IHSG untuk finish strong di tahun 2023. So, catatan akhir saya, gunakan momen ini untuk nambah alokasi portofolio. Berharap bahwa dengan konfirmasi kinerja yang sudah mau full year ini, kita bisa manfaatkan ya untuk semakin yakin emiten ini bakal bersinar di awal tahun 2024. Dan ya pasti kita berharap, udah kangen lah ya, udah 3 tahun terakhir IHSG kita dilewati nih window dressing-nya, semoga tahun ini datang. So itu aja teman-teman video dari saya kali ini. Subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar kira-kira habis ini kita enaknya ngobrol atau bahas sama apa lagi. Semoga window dressing-nya memberikan cuaca yang cerah buat portofolio kita. God bless you guys. Bye-bye.